3 di Kementerian Ketenagakerjaan bahwa pada hari ini penyidik melakukan limpah tahap 2 ke penuntutan sehingga proses penyidikannya sudah dianggap lengkap atau P21 untuk 11 tersangka, sehingga dalam pelimpahan hari ini tersangka beserta barang bukti sudah beralih ke proses penuntutan. Bahwa dalam proses limpah ini juga disampaikan bahwa dugaan tindak pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3 yang di-tracing melalui rekening para tersangka diduga mencapai lebih dari 200 miliar. Itu di luar beberapa aset yang merupakan pemberian atau pungli begitu dari pihak-pihak Kementerian Ketenagakerjaan kepada pihak-pihak yang mengurus sertifikasi K3, karena ada beberapa kendaraan baik mobil, motor, ataupun fasilitas-fasilitas lain seperti fasilitas untuk ibadah haji, umroh, dan sebagainya. Nah, selanjutnya CPU punya waktu 14 hari untuk menyiapkan dakwaan, kemudian nanti akan berlanjut ke proses persidangan. Ya, kita sama-sama tunggu, kita kawal seluruh proses menegakkan hukum ini, di mana dalam perkara ini juga penyidik masih terus melakukan pengembangan, melacak dan menelusuri pihak-pihak lain yang diduga terkait ataupun mendapat aliran uang dari dugaan tindak pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3 ini. Informasinya khusus tersangka Bobi ini ada pengembangan tindak pidana lain dan termasuk TPPU. Bisa disampaikan? Terkait dengan pengembangan penyidikannya nanti kami akan update kembali. Yang pasti dalam perkara ini juga sudah ada penetapan 3 tersangka lainnya yang sebelumnya sudah kami sampaikan kepada kawan-kawan. Ya kan, ini kan ada informasi juga bahwa Bobi ini punya komplek ruko, punya villa, beberapa villa, bahkan punya koleksi mobil-mobil mewah di salah satu tempat di daerah Sunter. Apakah itu sudah ditelisik KPK? Dalam perkara yang bermula dari kegiatan tertangkap tangan ini, pada saat itu tim juga telah mengamankan dan menyita sejumlah kendaraan bermotor, baik sejumlah mobil mewah maupun motor roda 2, dan itu juga menjadi salah satu langkah awal dari proses penanganan perkara ini supaya nanti pemulihan keuangan negara atau aset recovery-nya juga optimal. Terlebih dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh para tersangka ini hanya di-tracing dari rekening saja nilainya sudah cukup fantastis. Nah kan ini kan dari khusus Bobi sendiri ini kan memiliki 3 orang istri, dan di mana asetnya itu jenguk aja dia pakai sepatu sendal Hermes, tas Hermes, bahkan informasi salah satu istri itu memiliki komplek ruko, ada sekitar 20 ruko. Apa gitu udah bagian yang disita KPK dari Bobi Sultan Kemenaker ini? Yang pertama kami terima kasih Mas Mario menyampaikan banyak informasi ya terkait dengan dugaan kepemilikan aset dari para pihak-pihak terkait. Tentu nanti itu juga menjadi pengayaan bagi kami untuk melakukan penelusuran, untuk melacak ya, aset-aset yang diduga terkait atau diperoleh dari hasil dugaan tindak pidana korupsi. Oke. Baik, selanjutnya kami akan update terkait dengan kegiatan tertangkap tangan yang KPK lakukan pada hari Rabu kemarin, bahwa sejak sore sampai dengan malam tim mengamankan sejumlah 9 orang di wilayah Banten dan Jakarta. Di antaranya 1 merupakan aparat penegak hukum, 2 merupakan penasihat hukum, dan 6 lainnya merupakan pihak swasta. Selain mengamankan 9 orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti sejumlah uang dalam bentuk tunai sekitar 900 juta. Saat ini para pihak yang diamankan masih dilakukan pemeriksaan secara intensif di dalam. Nanti perkembangannya seperti apa
status hukumnya bagaimana, termasuk kronologi, konstruksi perkara, nanti kami akan sampaikan secara lengkap ya, pada kesempatan berikutnya. Mas, informasinya kan yang diamankan itu sebenarnya ada 3 orang jaksa berinisial RZ, HMK, dan satu lagi V. Dan 2 warga Korea Selatan. Yang tadi pagi sekitar jam 6 atau setengah 6 itu kan kerabat atau abang dari pihak yang diamankan itu mendatangi KPK. Apakah memang KPK nanti akan merenjeng hanya 1 orang jaksa atau 3-tiganya? Dan ini kan kasus yang sudah berproses di Kejam Intel yang kemudian tidak ditindaklanjuti, yang kemudian warga negara Korsel ini yang diperas ini melaporkan ke KPK sehingga berujung OTT. Ya, terkait dengan detail konstruksi perkara, kami belum bisa sampaikan saat ini, karena ini masih akan dilakukan ekspos, masih didalami dan dianalisis lagi oleh tim, dan para pihak yang diamankan juga masih dilakukan pemeriksaan secara intensif. Kami nanti tentu akan sampaikan secara lengkap kronologi dan konstruksi perkaranya, ya, termasuk status hukum kepada pihak-pihak yang diamankan oleh tim pada hari Rabu kemarin sejumlah 9 orang. Mas, ini di tingkat provinsi, kabupaten, atau mungkin pusat, Mas, mungkin bisa di-spill. Ya, nanti itu termasuk yang kami akan update kembali. Tapi apakah benar memang ada WNA yang ditangkap atau semuanya WNI? Nanti kami akan sampaikan ya statusnya, apakah yang bersangkutan WNI atau WNA, siapa saja, begitu nanti kami akan sampaikan. Pemerasannya dalam Ya, hal apa juga belum? ya. Masih izin menyambung pertanyaan Bang Mario tadi ini. Munduran mas. Ini nanti kan terkait dengan jaksa ya Mas. Apakah ada koordinasi dengan kejaksaan juga? Kemudian kalau tadi disampaikan Bang Mario kan juga sempat ditangani oleh Jam Intel sebenarnya kasusnya ini, akan ada tumpang tindih atau semacamnya nggak Mas terkait dengan kasus? Untuk koordinasi tentu nanti kami akan lakukan. Tadi juga sudah disampaikan oleh pimpinan Bapak Fitro bahwa kami di KPK dengan kawan-kawan di Kejaksaan Agung maupun kepolisian sebagai aparat penegak hukum secara intens terus melakukan koordinasi dan sinergi dalam upaya-upaya pemberantasan korupsi, termasuk hari ini. Menurut seorang kerabat atau abang dari pihak yang diamankan orang Korea ini bernama San Dukon membenarkan adanya pengembalian uang oleh jaksa ke Kejagung. Namun Pengembalian uang dari jaksa ini ke Kejagung, bukan ke KPK. Tetapi kemudian warga Korea ini merasa terus diproses walaupun sudah mengasih uang ke jaksa. Apakah KPK akan memeriksa misalkan pihak yang menerima pengembalian uang dari jaksa RZ tersebut? Itu kan sudah masuk ke nanti ya, proses berikutnya seperti apa. Saat ini kami masih fokus untuk melakukan pemeriksaan secara intensif kepada 9 orang yang diamankan oleh tim. Ya, nanti hasil pemeriksaannya seperti apa, nanti akan kami sampaikan ya, pada kesempatan berikutnya. Satunya yang pulang itu abangnya. Oke, cukup teman-teman, makasih ya. Oke, makasih.